Oke, El Channel kembali lagi di Mercedes-Benz GLS 450 yang CKD. Ini udah pernah ada yang request juga ya. Barangnya baru ada nih, masih open, bisa dibeli di Nusantara Motor ya, Mercy. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Trim AMG dan kamera 360-nya di bawah emblem 3-pointed star-nya yang besar. Mesin ini yang gede banget mesinnya. Pembukaan sudah pegas. Dia dapat peredam. Inline 6 ya, silinder 3000 cc. Tenaganya 362 HP, torsi 500 Nm. Makanya nih mobil segede ini 0 sampai 100 km per jamnya tuntas dalam 7 detik. Dan untuk ukuran 3000 cc dalam kota 18, luar kota 112 ini masih reasonable sih. Mengingat mesinnya gede sama bobotnya juga berat. Kalau mau jumper, katup negatif yang emas, katup positifnya di sini. Jadi nggak repot. Kita tutup. Lampunya multi beam LED, DRL-nya jadi sein ini ya, jadi satu. Dan ini lampu utamanya LED projector, ada 3 bilah, ciri khas tipe seri-seri S ya. Ini ada multi beam LED. Per batoknya ada 120 LED kecil-kecil yang sudah pinter juga, bisa mengatur nyala sebagian untuk menghindari silau driver arah berlawanan. Corner sensor di radiator grill ada satu, di depan ada satu, di samping pucuk juga ada satu. Nih nggak kelihatan ya, serata bodi. Jadi 6 depan 6 belakang. Di sini over fendernya dikasih warnanya hitam glossy juga ya, jadinya samar nih. Ban Pirelli P0 depan belakang tapi beda tapak. Ini ciri khas AMG, velgnya palang 5 model bintang. Yang di depan sini dia profil bannya 275 45 R21. Ground clearance juga tinggi, 20 cm. Itu maksudnya posisi air suspension hermeticnya 0 ya. Kalau plus 1, minus 1, minus 2 pasti beda dari itu. Ada footstep juga buat naik. Ada welcome light dan housing kamera 360-nya. Sein di spion, window line chrome. Roof rail juga dikasih celah buat ngikat barang. Masuknya ada akses smart key model sentuh di depan sini. Ini pembukaan maksimumnya hampir 90 derajat. Ada tweeter, speaker dari Burmester. Bahan di atas ini soft touch, sampai ke bawah di sini soft touch. Door handle sini masih soft touch juga. Ini soft touch, yang ini baru plastik. Langsung ketara bedanya ya. Sampai belakang sini plastik semua. Di bawah ada lampu. Ini terbuka power back door. Ada bottle holder dan door pocket dilapis karet. Ambient light juga sampai ke bawah. Di sini dikasih wood panel. Ini untuk mengatur sisi sebelah kiri ya. Dipencet kalau udah nyala. Ininya gerakinnya untuk jok sebelah kiri. Pengaturan jok sisi driver sudah elektrik. Termasuk headrestnya juga bisa diatur secara elektris, naik turun, dan maju mundur manual. Termasuk leg supportnya juga yang di situ. Tapi samar ya, nggak kelihatan bedanya. Dengan 3 memory seat, ambient light di pintu. Di sini ada power door lock, electric mirror, electric plate track, power window all auto, dan ada window locknya di bawah sini. Kita coba ya. Sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit. Di spion ada simbol segitiga di sini untuk blind spot warningnya dia. Ada segitiga ya, kelihatan di situ.
Lumbar support pengaturannya tetap di samping jok 4 arah. Transmisi matic dengan footrest tanpa plat. Di sini ada gundukannya. Pedal rem untuk sekalian untuk brake hold, tekan agak dalam agak lama. Pedal gas model organ dengan tombol di baliknya untuk kick down. Puas buka kap mesinnya di sini ya. Bahan di sini plastik. Oh, soft touch, sorry. Masih kenyal-kenyal sampai bawah sini. Park brake elektrik, auto hold di pedal rem. Lampu sudah auto, lengkap lampu parkir kiri kanan. Ini untuk fog lamp belakang, dan ini adalah dimmer. Ini wood panelnya sampai ke pojok dengan ambient light. Bahan di sini soft touch empuk. Ada HUD juga yang gede banget. Serta ini bunyi klaksonnya. Seperti itu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Di atas ada HUD-nya. Pengaturan dari sini ya. Jadi ini kita ke home. Nah, head up display, pilih, baru kita bisa mainin yang di sana itu. Nah, ini head up display-nya. Mau diganti info apa bisa. Ini air suspension, TPMS. Ini untuk assistance, lane departure warning segala macam di sini ada. Nah, ini untuk pengaturannya. Kiri ke kanan itu brightness, atas bawah itu ketinggiannya. Seperti itu. Terus yang tengah ini juga bisa diatur kecepatan atau kosong, yang kiri juga bisa diatur. G-force meter, rear cross traffic alert, dan bisa dimatikan juga dari sini, instan ya. Di bawah ini ada instrumen cluster untuk speedometernya. Seperti biasa, kasnya Mercy yang kanan ini bisa diatur-atur. Untuk air suspensionnya, informasinya ada +1, 0, -1, -2. Ada tuasnya untuk ngatur. Ini TPMS. Ini untuk lane departure warning, G-force meter, navigasi, eco indikator, konsumsi, dan ini RPM lagi. Yang tengahnya ini data berkendara ya. Assist yang ini bisa dibikin full screen. Nih, terus ada telepon, navigasi bisa digedein juga. Trip, ini bisa digedein juga ya untuk yang trip. Data-data berkendara, radio, media. Nah, ini display bisa diganti-ganti. Sport seperti itu. Saya pribadi paling senang progresif. Seperti ini modelnya. Kemudian di paling pojoknya ada peringatan servis. 0 message berarti memang tidak ada fault, tidak ada kerusakan. Seperti itu. Di sebelah kiri juga bisa diganti. Ini kecepatan, ini jam. Ini ada rata-rata penggunaan BBM, catatan perjalanan, media, sama nih sudut kemiringan mobilnya. Sini ada tuas wiper dan sein sudah auto. Di kanan ini transmisinya dia 9G-tronic ya, 9 percepatan, torque converter. Di kanan ada pedal shift untuk menaikkan, di kiri untuk menurunkan. Ini audio steering switch sama Bluetooth teleponi, dan trackpad untuk ngatur head unit di kiri. Yang kanan ini untuk ngatur instrumen cluster depan tadi, plus cruise control. Ini ada airbag si driver, total ada 9 di mobil ini. Dia kayak ada flat bottom di bawah ya, jadi sporty banget. Untuk radius putarnya 6,2 meter. Ini pengaturannya dari tuas kecil di sini, tilt dan telescopic. Engine start stop di sini dengan idling start stop di
sebelahnya. Ya ini AC-nya maco banget ya. Tapi sayangnya yang pojoknya malah cuma dummy. Ini ada central speaker. Dan ini adalah head unitnya, sudah MBUX 6, NTG 6. Jadi itu salah satu yang tercanggih. Sampai nanti W223 masuk, dia NTG 7. Jadi kita kalau ke home, ini row pertama isinya ini telepon, navigasi, radio, media, comfort, ada ambient light, warnanya bisa dipilih sebanyak 64, brightness juga bisa diatur. Seat comfort ini kinetic seat, cuma goyang-goyang aja, bukan kursi pijit. Jadi dia di sini bisa dicek, di set untuk senderan atau dudukan doang, atau dua-duanya, dan ini durasinya. Seperti itu, kiri kanan bisa di set. Info, nah ini ada owner's manual, info kendaraan, harus starter dulu ya. Semuanya harus starter dulu. Kalau gitu sekalian aja. Ini kuncinya seperti ini. Kita starter, kondisi jendela kebuka. Seperti itu, dia baru keluar. Nah ini konsumsinya seperti ini mesin. Nah ini kalau digas kelihatan ya jalan engine torque-nya. Vehicle, dia brake sama gasnya juga kelihatan. Ini kalau digas, ini kalau direm. Nah seperti itu. Aplikasi ini support Android Auto sama Apple CarPlay juga. Setting, nah ini kita mulai dari quick access yang ada shortcutnya juga di dashboard tombolnya. Nah ini stability control ya, ESP. Terus ini mode manual. Nah ini lane keeping assist, ini untuk parkir, sensor parkir. Head up display, hill descent control, car wash mode, ini yang gak ada di GLE, adanya di GLS. Dan ini untuk memudahkan masuk, langsung diturunin air suspensionnya otomatis. Asisten seperti biasa, kamera parkir 360 juga. Ini active lane keep assist supaya kita nggak keluar jalur kalau tanpa sein. Active brake assist, ngerem sendiri. Attention assist, kalau kita capek dia tahu suruh kita istirahat. Blind spot assist, ini yang ada di spion, nyala-nyala kalau ada yang mau nyalip dari samping, dia kasih tahu. Settingan kendaraan, vehicle, mode berkendara, winter tire limit, atau seat adjustment, tinggal isi aja tingginya berapa, ntar di settingnya sendiri. Belt adjustment, jadi beltnya lebih narik, jadi kasih dipeluk gitu. Acoustic lock, bunyi central locknya, kunci otomatis, spion auto folding, dan pencarian SPBU otomatis, terutama kalau tangki cadangan kita udah lagi dipakai. Untuk lampu-lampu macam-macam ya, ada intelligent light system. Untuk sistemnya ini lebih lagi banyak, kontrol bahasa, interior assistant. Ada interior assistant karena dia juga sudah support gesture kayak di BMW untuk GLS CKD ini. Parental control, bahasa satuan unit ya, seperti pada umumnya, pin segala macam. Seperti itu. Di tab bawahnya ini ada themes, dan di tab bawahnya lagi ada favorite. Dan di favorite ini kita juga bisa setting gesturnya untuk passenger sama driver kayak gimana. Lanjut, di bawah ada kisi-kisi AC 4 bilah yang bisa dibuka tutup di sini. Ada ambilannya di bawah, dan ini ada jahitan-jahitan. Dia 5 zone, 2 zone depan, 2 zone tengah, 1 zone belakang, row ketiga. Jadi kalau dipanasin dia harusnya jadi merah ya. Nah, dia terpanasnya ada di 28,5, serta untuk terdinginnya ada di 15,5. Ini sync untuk jadi bikin satu zone, AC, air circulation. Kemudian ini rear defogger, front defogger, auto, ini fan speed. Dan ini menunya untuk tampil di layar MBUX di atas. Nah, ini dia. Suhunya bisa diatur secara digital, arah semburan juga sudah lengkap. Second row,
bisa kita aturin dari depan, tapi di belakang juga bisa atur sendiri. Baris ketiga juga bisa kita aturin dari sini, tapi yang baris ketiga nggak bisa atur sendiri ya, harus minta tolong driver di depan. Eksekusinya melalui menu di sini. Ini untuk suhu yang sebelah kiri. Di bawahnya ini motif wood panel, pinggiran ini soft touch untuk sandarin paha, enak. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lapis karet, ada 2 USB untuk media sama untuk ngecas dengan power outlet 12 volt. Tengahnya ada cup holder dengan chiller sama warmer drink, jadi bisa dingin dan panas lebih lama. Nah ini ambient light juga sampai ke hand gripnya ya, untuk pegangan waktu off-road ringan. Shortcut volume sama mute, shortcut navigasi, radio, telepon. Ini trackpadnya untuk ngatur MBUX tadi, layarnya di tengah dengan shortcut home, back, dan ini untuk play previous next track. Mode berkendara, parkir otomatis sama kameranya, quick access sama favorit. Ini udah kita bahas tadi. Ini cuma shortcutnya aja. Ini mode berkendaranya. Ada individual, sport, comfort, dan eco, dan off-road. Cuma terrainnya adanya di GLS 63 atau GLE 53. Itu ada mood, snow, segala macam. Kalau ini nggak ada off-road ya off-road aja. Untuk kamera, nah ini, jadi bisa diatur tampilan depan. Yang ini ke lebih sempit lagi karena sebelahnya ini tampilin 360. Nah ini cuma kiri kanannya doang, belakang doang, dan belakang dengan 360. Ini air suspensionnya bisa plus 1 atau sampai minus 1, minus 2. Airmatic ya bahasanya. Tengah sini soft touch, pembukaan model butterfly. Di bawahnya ada USB-C 1, dan ini tempat penyimpanan lagi, lapis bahan kain di bawahnya. Motif joknya Artico leather, full kulit. Ini juga bisa dipanjangkan secara elektris ya, melalui tuas di samping. Laci sudah soft opening, bisa dikunci, bahannya masih soft touch dengan backlit juga, dalamnya dilapis bahan bludru. Nih masih empuk ya. Wood panelnya sampai ke sisi penumpang depan, airbag sisi penumpang depan. Ini bahan masih soft touch, empuk, dan ini kayak naik gitu, kayak membukit. Ini pilar A-nya dengan airbag, seat belt di sini dengan head adjuster, hand grip di sini mulai retract, ada mic untuk telepon, sun visor sisi penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror, dan lampu LED kekuningan, card holder, serta ada double visornya. Seperti itu. Di sini ada lampu baca, keluarnya di bawah spion sini. Lampu baca kiri, lampu baca kanan, dan ini lampu tengah, kabin tengah LED kekuningan, dan ini untuk yang belakang. Sunroof di sini buka tutupnya pakai tuas ya. Sampai tek 2 kali ke depan auto, kalau 1 kali itu bisa diatur. Kayak power window pengoperasiannya. Dan untuk tirainya dia rada berbayang ya, jadi kayak masih masuk untuk panasnya. Begitu juga pengoperasian pembukaannya. Ini lebih tepatnya dibilang moonroof ya. Ini ada radar-radarnya untuk gestur, spion auto dimming, sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu LED kekuningan, card holder, dan double visor. Setelah diginiin masih bisa dipanjangin lagi seperti itu. Sisi driver juga masih dapat hand grip model retract. Kalau kita arahin ke R, nah tampilan kameranya bakal lebih lengkap lagi karena ada garis bantunya plus kamera 360, yang mana kalau kita gerakin setir ke kiri ke kanan sudah mengikuti arah setir seperti itu. Untuk parkir sensornya di sini juga bisa dinyala matiin ya, dan dia lebih rapi di depan situ, nggak sampai keluar-keluar. Penempatannya bagus. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang.
Siluet platnya nyala ya, LED, tulisan Mercedes-Benz. Ada lampu di pintu. Di belakang ada akses smart key juga. Ini pembukaan maksimalnya segini. Bahan sini soft touch semuanya, sampai bawah ini baru plastik. Speaker dari Burmester, pengaturan joknya elektris, headrest, senderan, sama dudukan maju mundur sliding. Ini sliding yang paling maju ya. Kemudian di sini power window-nya all auto down. Pembukaannya sudah habis, sudah nggak terpetok kaca lagi kalau ngeluarin tangan, dan auto up dengan sensor jepit. Untuk kerai tinggal naikin satu step lagi, tombolnya sama. Yang ini untuk yang sebelah kiri ya, jadi kanan bisa atur kiri, kiri bisa atur kanan. Yang ini untuk sunroof. Nah, di situ, di sini ya. Di bawahnya ada door pocket dan bahannya juga sudah plastik, tapi masih ada lampu di pintu serta child lock di sini. Model switch. Tetap ada plat juga ya, tulisan Mercedes-Benz. Di pilar B ada hook sama ada AC juga. Masuk ke belakang lega. Depan ini posisinya sudah saya masukin tinggi mengemudi saya 180 cm, dan ini sliding yang paling maju. Masih segini, lega banget emang. Ada back pocket, ada ambient light. Ada tempat taruh minuman, cup holder besar kecil di sini. Ini yang baru ya. Kisi-kisi AC. Ini pengaturannya untuk yang di belakang. Sama ya, 2 zona. Dan kalau dipanasin, ambient light-nya di merah. Sama 28,5. Kalau dinginin, ambient light-nya jadi biru. 15,5 sama. Ini tombol-tombolnya. Ini untuk auto, ini arah semburan. Sorry, fan speed yang arah semburannya di sini sendiri-sendiri juga. Mantap. Di bawahnya masih ada lagi tempat penyimpanan dengan 2 buah USB-C untuk ngecas, dan ini dummy aja. Karena kalau di GLS yang versi lebih atasnya lagi ini ada HDMI segala macam. Ini lapis berkaret bawahnya. Dengan tonjolan juga gardan karena dia penggerak 4 roda AWD. Di sebelah kiri ada seat pocket, ambient light, sama docking untuk reset entertainment system. Nambahnya ratusan juta. Serta ini layout dari dashboardnya. Ini sunroofnya yang masih berbayang. Pilar B ada hook, ada lubang AC. Kisi-kisi AC juga ada di atas. Di sini ada mic untuk telepon juga, handbrake model retract dengan hook yang disembunyikan, serta lampu LED kekuningan. Formatnya sama persis yang di sebelah kanan, tidak dibedakan. Airbag di pilar, seat belt rapi tertutup cover, headrest adjustable, elektris yang kiri dan kanan dengan bantal. Yang tengah sini headrestnya adjustable manual, tapi nggak ada bantalnya, dan ini bisa dijadiin armrest. Ini yang istimewa. Ini karena terlalu maju ya, jadi kepentok. Ada penyimpanan. Ini untuk keluarin tablet, nyalain tabletnya tapi belum dipasang. Ada tempat wireless charger lagi di sini. Ini masih bahannya masih soft touch. Ada laci di bawahnya, lapis ban blow through dengan 2 lagi USB-C untuk ngecas. Jadi ini ya pembeda utama yang paling kelihatan. Tuasnya dari situ. Jok juga sudah isofix. Sekarang kita coba ke belakang baris ketiganya. Penumpang tengahnya juga dapatnya proper di sini. Seatbeltnya 3 titik. Kalau sewaktu-waktu macet, untuk ngelipet bisa dari sini juga ya, secara manual, nggak melulu dari elektrik. Airbag di tempat duduk juga ada, total ada 9. Jadi untuk masuk ke belakang. Ketika pengoperasian ini, bangku drivernya ikut kedorong ke depan ya. Seperti ini jadinya. Kita coba masuk. Di belakang sini saya duduk tinggi 180, posisi paling maju, recline-nya masih agak sempit dikit, tapi masih masuk akal lah. Dia segini, kalau tinggi di bawah 180 masih nyaman. Di kiri ada kisi-kisi AC bisa dibuka tutup. 5 zone, ini zonanya ngaturnya dari depan, nggak bisa diatur sendiri. Mic buat telepon, airbag pilar, seatbelt 3 titik, speaker. Ini untuk pasang partisi lagi, bisa di depan bisa di belakang partisinya. Cup holder, bahan masih kulit soft touch, USB-C 2 slot, dan ini untuk kalau dari belakang mau keluar buat dorong ini baku baris keduanya. Pelipatan sini 50-50, headrest adjustable manual, jok juga sudah isofix.
pelipatannya elektris ya. Jadi tos bagasi di belakang. Di sebelah kanan sini sama aja kayak yang sebelah kiri tadi. Nggak dibedain. Sama-sama ada ini untuk keluar, USB-C 2, cup holder, dan bahan masih soft touch beserta speaker. Di atas juga masih ada lampu LED untuk kabin. Situ. Untuk kembaliin dipencet lagi, tapi harus ditahan. Dan ketika ditahan begini, bangku drivernya juga ikut. Tangki bensin di sini. Oh, ada tosnya ya. Harus kenceng aja pencetnya. Ada minimal round 95. Kapasitas 90 liter dengan corongannya buat taruh sini, dan katupnya dari aluminium. 90 liter tangki utama, 9 liter tangki cadangan, totalnya 99 liter. Ini ban belakangnya, beda tapak ya, 315 40 R21. Corner sensor sampai belakang. Di belakang ada roof rail, upper spoiler, HEMO stop lamp, rear defogger, rear wiper. Ini tulisannya 4MATIC, maksudnya penggerak 4 roda. Stop lamp LED bar. Fog lamp belakang hanya ada di sini. Fog lamp belakangnya, kanan doang. Sensor parkir ada 6 di belakang. Ini reflektor, ini rumah untuk knalpotnya tapi dummy, aslinya ada di bawah. Kita coba buka. Sudah motorized ya. Di sini ada first aid kit. Kemudian ini bisa dibuka, bawahnya ada partisi dengan gantungan juga. Ada lampu bagasi di kiri, dan ini tombol-tombol untuk melipat bangku. Ini lubang untuk partisi, dan ini gantungan belanja. Ini ya, dia cukup luas juga. Kondisi bangku baris ketiga tegak, bisa pasang partisi. Ini untuk melipat bangku baris ketiganya. Dipencet, dia berjalan. Ini yang sebelah kiri. Agak terlambat ya. Yang ini untuk turunin air suspension, kalau buat ngangkat barang supaya gampang. Yang di sini untuk bangku baris keduanya sama keduanya. Ini yang kanan, dan ini yang kiri. Yang tengah juga ada colakan, di situ bisa lipat sendiri ya, porsi 20-nya. Seperti itu. Kalau mau dinaikin semua dari sini bisa all. Langsung 55-nya bangkit. Setelah selesai, kalau ini dipencet, ini untuk ngelipat semuanya. Nah, sekarang 55 terlipat semua. Seperti itu. Lampu bagasi ini untuk peringatan ke pengemudi belakang, yang ini untuk menerangi ke bawah, ini untuk sekalian kunci, ini untuk tutup biasa. Kamera parkir di sini kalau dibutuhkan dia baru keluar. Lampu plat nomor sudah LED. Ini tulisan emblemnya GLS 450, dan ini desainnya dari belakang secara overall. Corner sensor sampai pojok ya, mantap. Sebelah sini juga ada smart key. Dan ini penampilannya sama-sama diatur secara elektris juga. Ini kalau mau sunsetnya di situ. Bisa atur sunroof juga ya di sini. Nah, itu dia pengaturan dari sini. Masuk depan ada smart key juga. Pengaturan sisi penumpang depan juga sudah elektris dengan 3 memory seat sama lengkapnya. Sama seperti driver, ada 4 sisi lumbar support. Ini kondisi seluruh bangkunya terlipat. Di bawah ada tempat penyimpanan lagi model jaring. Sekarang kita coba matiin. Nah, sudah mati. Airbag sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan. Serta ini lewat dashboardnya dari sisi penumpang depan. Kita coba kunci. Spion sudah auto folding. Untuk buka, ini juga bisa buat kunci, dan untuk buka tinggal masukin tangan begini. Dia udah buka sendiri. Coba cek bagasi, bisa support kick sensor, bisa buka tutup dari sini, bisa juga dari tendangan. Tapi kuncinya mesti kita bawa. Untuk nutup bisa juga dari sensor tendangan, tapi saya mau coba dari sini. Ini juga bisa dibuka tutup. Tahan yang lama, dia akan nutup tanpa harus ditahan, dia nutup sampai beres. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes-Benz GLS 450 yang CKD.